Itu dari situ aja udah nggak lumrah banget. Ya, gimana Jokowi mendukung capres yang bukan dari partainya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Al Godi, sekarang ada warnanya loh, baju koko habaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber biasa yang tetap santai dan sehat. Dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi janabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke, jangan lupa di subscribe dulu nih Babe Aldo Suara Kebenaran ya. Udah ya. Sekarang kita masuk ke konten guys ya. Konten kita kali ini ya, Ferry Amsari di salah satu acara ya, dia nyebut luar biasa ini tentang siapa pelaku kecurangan yang paling utama ini ya. Ya, jadi memang ya senada sih sama Rocky Gerung ya, senada sama Rocky Gerung. Aktor utamanya ya Jokowi menurut Ferry Amsari. Kita lihat ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kedua, siapa pelaku kecurangannya? Dan kami langsung tunjuk hidung. Aktor terbesar dalam kecurangan pemilu adalah Presiden Republik Indonesia, Presiden Joko Widodo. Jadi ya sekarang ini, tapi ya pendukung Jokowi masih ada. Cuman kalau dipetakan pendukung Jokowi ini sekarang ya, kalau yang dari kalangan elitnya ya, yang dalam tanda kutip diduga tersandera, diduga tersandera, yang di kalangan bawahnya ya begitu, yang pokoknya all in oke gas, all in oke gas ya itu dah ODGJ, orang dukung Gibran Jokowi dah. Yang kalau kita diskusi sama yang kelas Haikal Hasan, Noel aja begitu. Ya kan, kelas Haikal Hasan, Noel aja begitu. Habibur Rahman, itu elitnya tuh. Itu elitnya. Terus gimana yang di bawahnya? Bayangin lah. Nih Ferry Amsari keren nih, langsung lanjut. Saya nanti akan bicara kecurangan, Mas Aiman. Saya mau mengungkapkan dua teori yang janggal terjadi dalam pemilu 2024. Dan nanti bicara data-data, dan silahkan kategorikan ini sebagai kecurangan atau tidak. Kejanggalan pertama, bahwa tidak lumrah dalam sistem presidensial ada seorang presiden yang memiliki partai mendukung calon presiden yang bukan berasal dari partainya. Itu dari situ aja udah nggak lumrah banget. Ya, gimana Jokowi mendukung capres yang bukan dari partainya? Itu udah nggak lumrah, udah nggak normal, nggak normal, netral mestinya. Ya, dukung partainya aja nggak normal, ini dukung tapi dukung yang di luar partainya, ya makin nggak normal gitu. Tapi pendukungnya kayaknya buta sih ya. Demokrasi itu demokrasi gigi lo. Lumrah terjadi kejanggalan pertama. Muka Haikal noh. Kedua, luluh lantaklah teori soal kotel efek yang tidak pernah terlanggar selama ini.
bahwa teori kotel efek itu efek ekor jas. Jas yang dimaksud itu jas tuxedo, ekornya 2 sama. Maksudnya adalah kalau ada partai yang menyokong seorang presiden, maka 2 suara yang dikumpulkannya itu rata-rata sama. Iya benar. Kayak 2019 kan, PDIP naik, Jokowi menang. Iya benar itu. Suara partai seimbang sama suara capres yang dicalonkan. Dalam pemilu kali ini ada kejanggalan. Ada partai yang menang pileg tetapi calonnya kalah lebih dari suaranya 2% lebih. Ada calon presiden yang menang tapi partainya kalah, bahkan tidak memperoleh bahkan 0,5% dari angka yang dia peroleh. 58% sekian, 25% pun tidak partai. Itu Gerindra nggak sampai segitu. 58% partai-partai mendukungnya berapa ya? Ya ini itu masih nggak mau dibilang curang ya. Nah, makanya ini pelaku kecurangannya itu elit yang paling elit kayaknya ditunjuk sama Ferry Amsari, ini Jokowi. Tapi kan ODGJ nggak bakal tahu itu ya. Sekelas Haikal Hasan, Habibur Rahman, Noel ngomong aja udah ditunjukin data. Jadi yang kalian lihat ya, udah nggak punya malu gitu ya. Omongan udah nggak punya malu. Makanya di 2024 ini sekali lagi gue ingetin, kita ini yang berat menjaga kewarasan sayang. janggal kan terjadi. Apakah ini salah satu secara teori bahwa kejanggalan ini terjadi karena ada masalah serius? Mari kita lihat satu-satu. Nah, Data ini sudah pernah kami tampilkan di Komisi 2. B. Boleh dilihat di Komisi 2. Apa salah satu datanya untuk menjelaskan? nah itu ada videonya itu juga beredar ya kan? Iya, bahwasannya memang terjadi itu. Nah, yang begini guys, nah, ini langsung aja kesimpulan kita ya. Kesimpulan gue, bangsa ini sedang tidak baik-baik saja. Kedepannya kita akan makin lebih susah, ya, terutama bagi kita yang masih menjaga kewarasan. Ya, mau diam atau tetap bersuara ya lu akan berhadapan sama orang-orang itu, berhadapan sama orang-orang yang batu, ya, batu, gue bilang batu. Sekelas elitnya aja seperti Noel, Haikal Hasan, terus Habibur Rahman, bahkan ya, udah kita lihat perdebatan mereka di publik ya, udah seperti itu. Artinya kita yang punya akal sehat masih waras ngeliatnya aja udah ya Allah, gimana yang di bawahnya ya kan? Ya inilah keadaan bangsa ini. Kita memang, Indonesia memang sedang tidak baik-baik saja, dan seperti kata Ferry Amsari ya, pelaku kecurangannya ini sampai hari ini belum ada salah satu lembaga atau sebuah alat untuk membongkar ini kecurangan yang dan dieksekusi gitu. Selama ini kan cuma di media sosial nih, nggak ada eksekusinya. Kita cuma melihat kecurangan-kecurangan aja, tapi eksekusinya untuk pelaku kecurangan itu apa? Penyelidikannya apa? Nggak ada. Ini sistem yang memang ngenekin gitu. Ya bersabar aja kita bersabar aja. Allah punya caranya. Yang penting kita istiqomah aja. Istiqomah, tetap walaupun berat menjaga kewarasan ini, walaupun kita susah menjaga kewarasan ini, mudah-mudahan Allah kuatin kita untuk selalu menjaga kewarasan. Itu aja ya guys dari gue. Jokowi adalah aktor utama sebagai otak pilpres curang menurut Ferry Amsari di sini. Oke, kalian sepakat? Kalau sepakat, share video ini. Gua Babel pamit dulu, sampai jumpa di konten gua berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wa'alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serem memang ini bangsa, makin susah kita, makin susah, makin berat. Kedua, siapa pelaku kecurangannya? Dan kami langsung tunjuk hidup aktor
terbesar dalam kecurangan pemilu adalah Presiden Republik Indonesia, Presiden Joko Widodo. Saya nanti akan bicara kecurangan, Mas Eman. Saya mau mengungkapkan dua teori yang janggal terjadi dalam pemilu 2024 dan nanti bicara data-data dan silahkan kategorikan ini sebagai kecurangan atau tidak. Kejanggalan pertama, bahwa tidak lumrah dalam sistem presidensial ada seorang presiden yang memiliki partai mendukung calon presiden yang bukan berasal dari partainya. Tak lumrah. Terjadi kejanggalan pertama. Kejanggalan kedua, luluh lantaklah teori soal kotel efek yang tidak pernah terlanggar selama ini. Bahwa teori kotel efek itu efek ekor jas. Jas yang dimaksud itu jas tuxedo, ekornya dua sama. Maksudnya adalah kalau ada partai yang menyokong seorang presiden, maka dua suara yang dikumpulkannya itu rata-rata sama. Dalam pemilu kali ini ada kejanggalan. Ada partai yang menang pileg tetapi calonnya kalah. Lebih dari suaranya, 2% lebih. Ada calon presiden yang menang tapi partainya kalah. Bahkan tidak memperoleh bahkan setengah persen dari angka yang dia peroleh. 58% sekian, 25% pun tidak partai. Itu janggal kan? Terjadi. Apakah ini salah satu secara teori bahwa kejanggalan ini terjadi karena ada masalah serius? Mari kita lihat satu-satu. Dan data ini sudah pernah kami tampilkan di Komisi 2. Boleh dilihat di Komisi 2. Apa salah satu datanya untuk menjelaskan telah terlihat? Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, ini gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. Tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya.